Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna 'alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin wa nas'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, a'azzani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa sekian tahun telah berlalu dan Allah masih memberikan saya dan kita semua umur yang panjang, nikmat yang sehat, sehingga kita masih bertemu lagi pada malam hari ini di masjid yang mubarakah ini dalam rangka melaksanakan sebahagian dari sekian banyak kewajiban yang Allah embankan ke pundak kita. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, telah datang di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita pilar-pilar Islam, tiang-tiang Islam. Beliau mengatakan bahwasanya buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya 5 perkara inilah merupakan fondasi tegaknya Islam. Apabila seseorang dia merawat dan menjaga 5 perkara ini, maka keislamannya akan kokoh dan Islam akan berdiri tegak. Salah satu di antara 5 perkara itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimus shalah, yaitu engkau menegakkan sholat, mendirikan sholat. Ternyata Bapak Ibu hadirin dan hadirat, sholat ini adalah ibadah dengan anggota tubuh yang mempunyai kedudukan luar biasa tinggi dan penting di dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan anak Adam agar senantiasa mereka berupaya menjalani kehidupan mereka dengan sabar dan sholat. Allah mengatakan dalam ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah oleh kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Begitu juga Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada kita di dalam ayat yang lainnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah perkara yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan perkara munkar. Amalan sholat ternyata adalah suatu amalan yang dapat membentengi diri seseorang sehingga dia bisa mengolah kecerdasannya dan kesadarannya, lalu menjadi benteng, menjadi tabir antara dia dengan perkara atau perbuatan
kualitas sholatnya itu bagus. Namun kadang-kadang ada orang dia sholat tetapi kemungkaran dan perbuatan keji pun dia tidak mampu untuk menghindar darinya. Loh bagaimana ini Ustaz, padahal ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kok si fulan rajin sholat tapi dia juga rajin nyambung ayam. Ada si fulan rajin sholat tapi juga rajin judi. Bagaimana? Atau dengan kata lain, orang ini STMJ, sholat terus maksiat jalan. Kenapa? Ada apa dengan sholatnya? Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat, ini berarti sholat orang ini belum berkualitas atau kualitasnya belum terlalu begitu baik. Maka dari itu, di dalam perkara sholat ini ada upaya-upaya yang dengannya seseorang dapat meraih kualitas sholat yang baik. Upaya-upaya untuk meraih kualitas sholat yang baik itu termaktub dalam beberapa, kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih seperti Matan Abu Syuja, fikih paling dasar dalam madhab Syafi'i, atau kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh seorang ahli hadis dari kalangan madhab Syafi'i, yaitu Ibnu Hajar Asqalani. Itu di sana dibuat bab-bab, ada tentang khusyuk sholat, ada tentang hal-hal yang makruh di dalam sholat, dan seterusnya. Maka di sini ada beberapa hadis yang pada kesempatan ini ingin saya sampaikan. Yang pertama, ketahuilah Bapak Ibu hadirin dan hadirat, ketika seseorang berdiri untuk melakukan sholat, dia memfokuskan dan menenangkan dirinya, kemudian menancapkan tekadnya, niatnya yang kuat dalam hatinya untuk melakukan sholat. Begitu dia bertakbir dengan takbir Allahu Akbar, hakikatnya orang ini sedang bermunajat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia sedang berbicara, bercakap-cakap dengan Allah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan begini, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salah aw la tarji'u ilaihim. Hendaklah suatu kaum mereka berhenti dari memandang-mandang ke langit ketika sholat. Jadi kalau dia sholat Allahu Akbar, jangan suka lihat-lihat ke plafon atau lihat-lihat ke kipas angin. Ini orang dia ikhtilas. Orang yang sholat dalam keadaan kadang-kadang menoleh, ini pencuri, dicuri kekhusyuannya oleh syaitan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama' aw la fi shalah aw la tarji'u ilaihi. Hendaklah suatu kaum mereka berhenti dari memandang-mandang ke langit ketika sedang berada dalam keadaan sholat. Karena kalau tidak, niscaya Allah tidak akan mengembalikan pandangan mereka. Bapak Ibu, ini ancaman. Ancaman dari Rasulullah bagi orang yang sholat tapi lihat-lihat ke atas. Dia bisa buta, bisa hilang penglihatannya. Kenapa? Karena orang yang sholat pandangannya ke sana kemari, ini bisa menghilangkan kekhusyuan dia ketika bermunajat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai-sampai di dalam bab khusyuk ada hadis yang mengatakan bahwasanya la salata bi hadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbatha. Tidak ada sholat bagi orang yang hendak sholat tapi makanan sudah dihidangkan dan dia ingin makan, atau ketika dia sedang menahan dua buang air, buang air kecil atau buang air besar. Kata Rasulullah, tidak ada sholat bagi orang ini. Para ahli fikih mengatakan sholatnya sah tetapi tidak sempurna. Ya memang, coba bayangkan hadirin, coba ada orang sholat Allahu Akbar, ingat, Masya Allah, tadi itu ayam itu masak apa ya? Geprek atau apa ya?
Atau begitu dia Allahu Akbar, yang mulus. Dia tidak konsentrasi dalam melakukan ibadah sholat. Dia tidak khusyuk. Dia tidak tenang ketika bermunajat dengan Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Ini dia sedang bercakap-cakap dengan Allah. Sampai-sampai kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang sholat itu di hadapannya itu ada Allah Azza wa Jal yang yunaji. Dia bercakap-cakap dengan Allah Azza wa Jal. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat, suatu ketika dalam rangka melahirkan rasa khusyuk ketika sholat ini, Rasulullah SAW itu pernah sholat, lalu beliau menggunakan tikar. Yang tikar itu ada gambar-gambarnya. Dalam sebuah riwayat beliau sholat di depan tabir, dinding, tirai. Yang tirai itu ada gambar-gambar. Begitu selesai sholat, kata Rasulullah, kembalikan ini benda. Sesungguhnya benda ini dia mengganggu aku di dalam sholatku. Hilang khusyuk Rasulullah. Coba bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu memperhatikan khusyuknya beliau dalam sholat. Sampai-sampai gambar-gambar yang ada di tikar itu mengganggu khusyuk beliau. Beliau suruh kembalikan. Jangan usah pakai ini. Coba bayangkan kalau maaf saja ya, sekarang mungkin sudah tidak ada. Kalau zaman dulu itu kita punya sajadah, ada gambar masjid, ada gambar kelapa. Kadang-kadang kelapa satu tinggi, kelapa satu pendek. Begitu Allahu Akbar, kok kelapa yang satu ini kenapa pendek ya? Akhirnya apa? Hilang khusyuk kita dari sholat kita. Kekhusyukan kita telah dicuri oleh syaitan. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqrabus sholata wa antum sukara." Jangan kalian mendekati sholat sementara kalian itu sedang mabuk. Maksudnya jangan sampai kalian itu sholat dalam keadaan kalian itu hilang akal, tidak tahu apa yang kalian baca. Tersebut di dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah membimbing orang yang ngantuk sangat berat ketika dia hendak sholat itu supaya tidur dulu, hilangkan ngantuknya baru dia sholat. Kenapa? Karena takutnya ketika dia jangan sampai begitu ngomong baca dia ingin berdoa meminta ampun, tetapi justru ternyata dia memaki dirinya sendiri. Kenapa? Karena sangat ngantuk berat. Suatu ketika apalagi ya, maaf saja Bapak Ibu, kadang-kadang kesalahan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran ini bisa terjadi kekeliruan yang fatal. Apalagi kalau seseorang dia dalam keadaan tidak khusyuk, dia tidak menyerap, dia tidak memaknai, dia tidak meresap, tidak mentadaburi ayat-ayat yang dia bacakan. Suatu ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada seseorang yang baca ayat begini, innallaha bara'atun minal musyrikin wa rasulih. Perhatikan, dia baca ayat ini, innallaha bara'atun minal musyrikin wa rasulih. Ketika dia baca ayat ini, orang Badui zaman itu, orang Arab tapi orang pedalaman, bahasa Arabnya masih fasih. Bahkan Imam Syafi'i untuk mendalami bahasa Arab itu beliau tinggal di orang-orang Arab pedalaman 10 tahun, 15 tahun lama. Ketika orang Arab Badui mendengarkan bacaan Al-Quran seperti ini, dia katakan, demi Allah, kalau ayat itu bunyinya kayak gitu, maka hari ini aku tidak beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasul. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau ayat ini dibaca innallaha bara'atun minal musyrikin wa rasulih, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berlepas diri dari orang-orang musyrik dan dari Rasul. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berlepas diri dari Rasul. Maka Arab Badui yang fasih bahasa Arabnya, dia katakan kalau ayat ini bunyinya begini, hari ini aku tidak beriman kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah saja toh belum berlepas diri dari Rasul. Ngapain saya beriman kepada Rasul?
Ketika berita ini sampai kepada Umar bin Khattab, lalu sang khalifah menulis surat untuk melarang ke negeri-negeri kepada gubernur-gubernurnya, melarang orang-orang yang belum benar membaca ayat Al-Quran untuk membaca ayat Al-Quran di depan umum. Takut terjadi kesalahan seperti itu. Yang seharusnya ayat ini dibaca innallaha bara'atun minal musyrikina wa rasuluh. Beda harakat duma dan kasrah saja. Nah, ketika dia membaca innallaha bara'atun minal musyrikina wa rasuluh, artinya Allah dan Rasul berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ini baru benar makna. Sekali lagi Bapak Ibu hadirin dan hadirat, pada kesempatan yang mubarakah ini singkatnya saya ingin katakan bahwasanya hendaklah seseorang di dalam sholat itu dia benar-benar menghadirkan hatinya, perhatiannya, dia berusaha sedemikian rupa agar dia bisa khusyuk, karena khusyuk adalah merupakan salah satu sebab atau syarat sempurnanya sholat seseorang. Dan lebih dari itu, karena seseorang yang sholat itu dia sedang bermunajat dengan Allah Taala, sementara sholat itu sendiri adalah jalan penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya jika Allah berkehendak insyaallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.